Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Di kesempatan pagi yang mulia ini, alhamdulillah Allah masih titipkan sehari lagi amanah untuk kita semua dalam rangka menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim. Dan sungguh nikmat yang amat besar sekali bagi kita semua ketika kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, hidayah dan taufiknya untuk senantiasa mampu menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan seorang muslim. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berbahagia sekali di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran-pelajaran kita dari Al-Qur'an. Pagi hari ini seperti biasa, insyaallah kaum muslimin dan muslimat akan saya temani untuk mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah, terjemah, tafsir dari ayat-ayat suci Al-Quran. Terakhir tilawah dan tafsir kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat yang ke-20 ya, sudah sampai ayat yang ke-20. Pagi hari ini insyaallah kita akan sambung kembali tilawah, terjemah dan tafsir kita di surat tersebut, yaitu surat Al-Maidah, mulai dari ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24 atau ayat yang ke-25 atau 26, kita lihat ya, nanti waktu kita cukupnya sampai di ayat ke berapa. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, silakan Anda bisa menyiapkan mushaf Al-Quran terlebih dahulu untuk menyimak tilawah kita pagi hari ini. Saya akan mulai bacakan dulu, tilawahkan dulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan nanti dari ayat yang ke-20 surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Alhamdulillah, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26 sudah kita simak bersama tilawahnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencatat simakan dan tilawah kita tersebut sebagai bagian daripada amal-amal soleh yang makbulah, yang diterima di sisinya, dan yang akan digantinya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda di hari akhir nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita masuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Al-Allamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala mukhbiran an 'abdihi wa rasulihi wa kalimihi Musa bin Imran alaihi salam fima dzakara bihi qaumahu min ni'amillahi alaihim wa alaihi ladaihim fi jam'ihi lahum khairud dunya wal akhirah. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini memberitakan kepada kita semua kisah tentang hamba dan rasulnya kalimullah, yaitu Nabi Musa alaihi salam, ya,
Allah kisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kaumnya tentang nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, karunia-karunianya yang telah Allah karuniakan kepada mereka semua, kepada Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Kenikmatan dan karunia berupa kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Law istaqamu ala tariqatihimul mustaqimah. Sekiranya memang mereka sungguh-sungguh konsisten menapaki jalan syariat daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini. Ya. Allah katakan di dalam ayat yang mulia ini, wa id qala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata, ya liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kalian. Ya. Lalu Allah sebutkan, Nabi Musa sebutkan, di antara nikmat-nikmat tersebut adalah id ja'ala fikum anbiya, yaitu ketika Allah jadikan, ya, di antara kalian para nabi-nabi, ya, ini dari golongan kalian, dari golongan Bani Israel, para nabi. Allah pilih dari keturunan-keturunan Bani Israel para nabi, ya. Kata Ibnu Katsir, ay kullama halaka nabiyyun qama fikum nabiyyun min ladun abikum Ibrahim ila min ba'dihi wa kadzalika kanu la yazalu fihimul anbiya yad'una ila Allahi wa yuhdziruna niqmatihi hatta khatamu bi Isa bani Maryam alaihi salam. Yakni setiap nabi di antara mereka wafat, meninggal dunia, gitu ya, maka kemudian Allah pilih lagi, Allah tunjuk lagi nabi di antara mereka, di antara Bani Israel. Jadi gak pernah sepi itu kehidupannya Bani Israel dari nabi dan rasul, ya, tidak pernah sepi, tidak pernah terputus, ya. Selalu ada nabi yang diutus kepada mereka dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan Bani Israel, ya, menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah satu-satunya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan memberikan peringatan kepada mereka tentang azab serta siksanya. Dan ini terus Allah utus semenjak Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihi salam. Terus diutus para nabi dan para rasul, gitu ya. Bahkan apakah terputus nabi dari kehidupan mereka? Tidak, ya. Summa auhallahu ila khatimil anbiya'i wa rusul alal itlaq, ya, Muhammad bin Abdillah al-mansub ila Ismail bin Ibrahim alaihi salam, wa huwa asyrafu min kulli man taqaddamahu minhum alaihim as-salatu wassalamullah. Tidak terputus ketika Nabi Isa kemudian terakhir dari nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. Setelah beliau, Allah masih utus nabi lagi walaupun bukan dari Bani Israel, ya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya diutus kepada Arab saja, Quraisy saja, atau kulit hitam atau putih saja, tapi diutus
kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel tidak pernah diputus, ya, dalam kehidupan mereka, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para rasul untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya. Walaupun Nabi Muhammad SAW bukan dari Bani Israel, tapi kalau dirunutin ke Ibrahim juga nasabnya, nasab tertuanya sampai ke Ismail putra Ibrahim. Hanya saja Bani Israel ini nasabnya itu sampainya adalah kepada Ishak bin Ibrahim, gitu ya. Sama bapaknya itu Ibrahim juga. Ini nikmat yang pertama yang Nabi Musa alaihissalam ingatkan kepada Bani Israel. Ya, Idja'ala fikum anbiya. Ingatlah ketika Allah utus di antara kalian untuk kalian para nabi. Ini nikmat yang sangat besar. Bagaimana kalau kalian tidak diutus para nabi, kalian tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Kalian tidak tahu tentang syariat Allah. Kalian tidak mengenal tauhid. Kalian tidak mengenal syariat agama. Kalian tidak paham caranya beribadah kepada Allah. Nikmat yang paling besar adalah hidayah. Dan jalan hidayah dari para nabi, kemudian setelah mereka dari para dai, para ulama yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nikmat yang paling besar. Kemudian yang kedua, Nabi Musa alaihissalam ingatkan, wa ja'alakum muluka, dan Allah jadikan kalian sebagai muluk. Mungkin kalau yang sudah paham bahasa Arab, gitu ya, kalimat muluk langsung terbesit di kepalanya. Muluk raja artinya, gitu ya. Malik, muluk, raja, gitu ya. Maka kalau secara harfiah kita artikan, dan Allah jadikan kalian raja, ya. Tapi tafsiran kalimat muluk ditafsirkan maknanya sebagai penguasa, yang artinya adalah raja, ya, tidak di dalam ayat ini. Ya, tidak di dalam ayat ini. Walaupun secara makna Bani Israel Allah pilih sebagai raja-raja. Siapa? Nabi Dawud, kemudian keturunannya, anaknya Nabi Sulaiman, ini raja yang sangat berkuasa, gitu ya. Dan tentang kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepada Bani Israel kembali setelah Allah utus Talut, ya. Allah pilihkan pemimpin bagi Bani Israel, Talut, untuk melawan Jalut dan tentara-tentaranya, ya. Semenjak itu kekuasaan mulai dipegang lagi oleh Bani Israel, terus turun temurun, gitu ya. Tapi di dalam ayat ini makna muluk bukan maknanya adalah penguasa yang artinya raja, tapi penguasa yang artinya pemilik, ya. Ya, dikatakan di sini qala Abdur Razzaq Ani Thawri an Mansur anil Hakam au ghairihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi wa ja'alakum muluka qala al khadim wal mar'atu wal baitu. Dikatakan oleh Abdur Razzaq dari Ats-Tsauri, dari Mansur, dari Al-Hakam, dan dari yang lainnya para mufassirin dari kalangan tabi'in, ya, dari kalangan tabi'in, yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Abbas berkata tentang tafsir kalimat mulukan di dalam ayat ini, maknanya adalah al-khadim, pembantu, wal mar'atu,
wanita, istri maksudnya, wal baitu, dan rumah. Ya. Jadi kalau kita maknakan secara harfiah, secara tafsiran yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, wa ja'alakum muluka, dan Allah jadikan untuk kalian, berikan untuk kalian pembantu-pembantu, pelayan-pelayan, istri-istri, rumah-rumah yang kalian tinggali, yang kalian diami gitu ya. Ya. Ini makna muluk. Ya, ini maknanya sebenarnya hampir mirip malik, pemilik, penguasa, tapi penguasa dalam skup kecil. Kita pemilik rumah, pemilik tuan bagi pelayan atau pembantu kita gitu ya. Dan kita juga pemimpin dari istri dan anak-anak kita, seperti itu. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Hakim fi Mustadrakihi min hadithi Thawri aidan anil A'mas an Mujahid an Ibni Abbas qala al-mar'atu wal khadimu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, Mustadrak Imam Al-Hakim, dari hadisnya Al-Thawri, dari Al-A'mas, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau berkata tentang kalimat ayat ini, ya, muluka yaitu al-mar'atu wal khadimu, wanita atau istri dan pelayan, pembantu gitu ya. Wa atakum ma lam yu'ti ahada minal alamin. Dan juga kemudian Nabi Musa alaihissalam ingatkan, selain Allah telah berikan nikmat berupa diutusnya para nabi kepada Bani Israel, kemudian Allah jadikan mereka hidup, ditundukkan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan dunia, ya, memiliki rumah, memiliki pelayan-pelayan, dan seterusnya. Itu kemakmuran, kesejahteraan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka sesuatu yang tidak diberikan kepada siapapun di alam ini. Masya Allah, ya. Ya, ini tentu keistimewaan, ya. Bani Israel itu di masanya, di zamannya, mereka adalah orang-orang istimewa. Kita tidak pungkiri. Mereka adalah orang-orang yang pernah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga memang kalau di ayat sebelumnya kita tafsirkan firman Allah tentang nahnu ahibba'u gitu ya, auliya'u wa ahibba'u, kata Bani Israel, kami ini kekasih Allah, kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dulu iya, tuh gitu ya. Memang mereka diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya di sini diingatkan lagi oleh Nabi Musa, wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak pernah Allah kasih kepada siapapun di alam ini. Masya Allah, ya. Apa itu? Ya. Nah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada siapapun di alam semesta ini, diantaranya menurut para mufassirin, ya, yaitu misalnya manna wa salwa. Ini adalah makanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israel, ya, secara khusus. Kemudian Allah berikan naungan
awan kepada Bani Israel ketika mereka berkeliling ya di padang pasir, di padang savana itu ya Allah kata wa anzalna bagaimana kami turunkan kepada kalian ya al-ghamam, yaitu awan yang menggumpal yang menaungi mereka. Nah, banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel secara khusus yang tidak diberikan kepada siapapun di alam ini. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, qila al-muradu wa atakum ma lam yu'ta ahada minal alamin. Ada yang mengatakan, yaitu para ulama, ada yang mengatakan yang dimaksud kami berikan kepada kalian sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun di alam semesta ini. Yu'na bidzalika ma kana ta'ala nazalahu alaihi minal manna wassalwa. Yang dimaksud dari hal tersebut adalah apa yang telah Allah turunkan kepada mereka, yaitu Allah berikan kepada mereka makanan berupa manna dan salwa. Wa yudhalliluhum bihi minal ghamami, dan juga Allah kasih naungan awan kepada mereka supaya enggak kepanasan. Ya, dikasih naungan awan di atas kepala mereka. Wa ghairu dzalika mimma kana ta'ala yakhussuhum bihi min khawariqil adat. Wallahu a'lam. Dan banyak lagi yang lainnya yang Allah memang khususkan kepada mereka. Yang Allah khususkan kepada mereka ya. Yang Allah khususkan kepada mereka dari hal-hal yang memang termasuk khawariqul adah, yang di luar adat kebiasaan gitu ya. Yaitu yang sifatnya seperti mukjizat gitu ya. Ya mungkin diantaranya tentang 12 mata air yang keluar untuk minum dari setiap kelompok dari Bani Israel, kan mereka ada 12 golongannya dan seterusnya ya. Dan sekali lagi memang Bani Israel di masa mereka ya, mereka adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diutamakan, yaitu diistimewakan dari manusia-manusia yang lainnya di alam semesta ini. Di antaranya hal yang menunjukkan tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Ya, sungguh telah kami berikan kepada Bani Israel kitab suci dan hikmah gitu ya, serta kenabian, dan kami karuniai kepada mereka makanan at-thayyibat, yaitu yang baik-baik berupa makanan dan hal-hal yang lain yang dihalalkan oleh Allah. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami istimewakan mereka ya di antara manusia-manusia yang lainnya di alam ini gitu ya. Dan itu memang fakta ya, tapi kita tegaskan sekali lagi bahwa itu adalah dahulu ya, ketika mereka memang di masanya, di masa mereka, di masa Musa, pada saat itu memang ya sebelum Bani Israel tersesat atau dimurkai oleh Allah gitu ya, karena saat ini Bani Israel dimurkai oleh Allah ya, maghdub alaihim gitu ya. Tentu saja orang yang dimurkai tidak lagi istimewa gitu ya. Keistimewaan mereka memang benar, tapi itu dulu gitu ya. Kan afdalu
zamanihim. Mereka dulu itu memang manusia terbaik di zamannya, gitu ya. Umat mulia di zamannya. Allah kasih kemuliaan itu kepada mereka, gitu ya. Tapi kemudian umat Nabi Muhammad lah yang menggantikan kemuliaan tersebut. Allah katakan wa ja'alna kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Kemudian juga Allah berfirman tentang umat Nabi Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian adalah umat terbaik yang telah dibangkitkan, dimunculkan oleh Allah untuk manusia, gitu ya. Jadi masanya memang Bani Israel, tapi Bani Israel kemudian ya digilir oleh Allah. Ya, sekarang umatnya Nabi Muhammad yang menjadi umat terbaik. Allahu a'lam bi as-shawab. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah ayat ini memberitakan kepada kita semua tentang Nabi Musa alaihissalam yang memobilisasi, mendorong Bani Israel untuk berjihad masuk ke Baitul Maqdis, gitu ya. Ini saat ini sedang ada gesekan lagi ini di sana, gitu ya. Dan ya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya Israel, negara Israel, bukan Israel. Israel itu adalah Nabi Ishak, gitu ya. Negara Israel saat ini ya mereka sedang berupaya untuk menyingkirkan penduduk Muslim Palestina khususnya dari Baitul Maqdis, gitu ya. Dengan bantuan daripada kakaknya itu Amerika, ya, sedikit demi sedikit diambil. Yerusalem sudah diambil. Nah, kemudian ada perluasan lagi nih beberapa waktu ini, waktu dekat ini kita sering lihat di berita. Ya, ada beberapa perluasan lagi yang ingin mengambil tanah daripada orang-orang Palestina. Dan kaum muslimin tidak punya kekuatan saat ini. Kalau punya kekuatan dan ditakutkan, gitu ya, tentu mereka tidak berani melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan kaum muslimin tidak memiliki kekuatan. La haula wala quwata illa billah, ya. Hanya kita butuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah berikan lagi izzah kaum muslimin sehingga ya mukjizat Nabi itu kembali lagi. Itu di antara mukjizat Nabi yang tidak diberikan kepada Nabi yang lainnya, ya. Allah kasihkan, Allah sematkan rasa takut kepada musuh-musuh Nabi itu sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi dia masih di mana itu rasa takutnya udah muncul. Musuh Nabi itu dia masih jauh, gitu ya, masih di mana, tapi belum face to face sama Nabi, tapi perasaan takut dan gentarnya sudah ada. Mukjizat Nabi. Dan tentu mukjizat beliau itu mukjizat umatnya juga, gitu ya. Ini berkaitan dengan umat Islam. Tapi itu sudah gak dikasih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini. La haula wala quwata illa billah. Pasti ada yang salah dengan umat muslim.
saat ini. Kenapa saya katakan kalau kaum muslimin memang benar-benar memiliki kekuatan, benar-benar memiliki wibawa, ya, itu Yahudi nggak bakal mereka berani, ya, nggak bakal mereka mau masuk apalagi mencaplok Palestina, gitu ya. Salah satu buktinya kisah ini, ya. Dan yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa? Kata Allah, la antum ashaddu rahbatan fi qulubihim minallah. Kalian itu lebih ditakutkan, ya, oleh mereka daripada takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaum muslimin itu pada saat kejayaannya dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan khulafa ar-rasyidin ditakuti, gitu ya. Ditakuti mereka. Lebih ditakuti dari yang lainnya, bahkan dari Tuhan sekalipun harusnya mereka lebih takut kepada Tuhan, gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah katakan la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kamu itu lebih ditakuti oleh mereka. Jadi dalam hati mereka itu digentari oleh mereka di hati mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka kaum yang bodoh, gitu. Penakut pada dasarnya itu adalah Bani Israel itu pengecut dan penakut. Yahudi, ya, pengecut dan penakut. Makanya kalau mereka sampai berani berarti bukan mereka jadi berani sekarang, ya. Pasti ada masalah di kitanya ini. Di kaum musliminnya ada masalah. La haula wala quwata illa billah. Ya enggak usah nyalain siapa-siapa, koreksi sendiri-sendiri aja. Gitu ya. Kita sholat subuhnya masih males, masih banyak makan riba, kemudian juga tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, banyak syirik, banyak bid'ah, ya. Jauh kita dari kewibawaan kita, kewibawaan kaum muslimin lagi seperti dahulu, jauh, gitu ya. Ya, lihat diri kita masing-masing. Bukan masalah tidak ada khilafah Islamiyah, tidak ada anu, tidak ada ini, tidak ada anu, gitu ya. Kita kaum muslimin ini kolektif, jamaah, bukan orang per orang, gitu ya. Jamaah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kisahkan kembali tentang bagaimana sikap Bani Israel yang penuh dengan kepenakutan dan kepengecutan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah sudah janjikan kemenangan, meskipun Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kejayaan pada mereka, tapi mereka penakut, tidak yakin pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa berkata, "Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah." Wahai kaumku, ayo mari kita masuk ke bumi atau tanah suci, al-ardul muqaddasah itu Baitul Maqdis, Palestina. Allati kataballahu lakum, yang memang sudah Allah catat, sudah Allah tentukan ini buat kalian. Jadi memang ya, kenapa Bani Israel itu, dia sebenarnya ya memang karakter mereka beriman kepada sebagian kitab suci tapi kufur kepada sebagian yang lain.
berkaitan tanah Palestina adalah hak mereka, mereka itu sebenarnya beriman kepada kitab suci mereka. Dan memang tanah Palestina itu hak mereka. Kalau kita runut dari ini, bukannya kita tahu bahwa tanah Palestina terakhir itu diwakafkan oleh Khalifah Umar bin Khattab gitu ya, untuk kaum muslimin ya. Dan nggak tahu paling terakhir itu tanah tersebut ada di bawah kekuasaan dinasti apa, saya juga nggak tahu baca sejarahnya gitu ya. Ya terakhir ya di Utsmaniyah ya, dinasti Utsmaniyah yang di Turki itu gitu. Itu kan menguasai sampai kemana-mana gitu ya. Tapi jatuh ketika setelah Perang Dunia Pertama dan seterusnya, baca saja sejarahnya gitu ya. Tapi kalau kita secara jujur kita runut, memang tanah Palestina itu Allah berikan kepada Bani Israel awalnya. Di sini Allah katakan, kata Nabi Musa, ya allati kataballahu lakum, yang memang Allah sudah tetapkan untuk kalian tanah suci tersebut. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ai allati wa'adakumuhallahu ala lisani abikum Israil annahu warithatun min man amana minkum. Ya. Yaitu yang sudah Allah janjikan lewat lisan bapak kalian, yaitu Israel yaitu Ishak, ya, bahwasannya tanah suci Palestina, tanah suci bukan Palestina ya, Baitul Maqdis itu ya, tanah suci situ adalah warisan dari Israel, dari dari Israel kepada kalian yang beriman di antara kalian, ya. Jadi memang sudah diwariskan. Itu asal muasalnya, kita tidak pungkiri, tanahnya Bani Israel. Memang di sanalah kiblatnya Bani Israel gitu ya. Hanya saja dinamika terjadi, kemudian dikuasai kaum muslimin, kemudian ya beginilah kehidupan, dikuasai, menguasai, atau kalah, menang, silih berganti gitu ya. Silih berganti. Dan sampai sekarang Yahudi masih menaruh keyakinan tanah mereka itu, Baitul Maqdis itu tanah mereka. Makanya mereka berusaha gimana caranya, nggak ada kaum muslimin, diusir semua itu ya, gimana caranya, berupaya mereka merebut tanah suci mereka kembali ya. Ya memang kita tidak pungkiri Baitul Maqdis itu tanah suci bukan punya kita aja. Yahudi juga menganggap itu sebagai tanah suci mereka gitu ya. Kita sama mereka nggak akur ya, gimana? Berebutan akhirnya. Berebutan kita dari dulu tentang tanah suci ya. Dan juga tanah sucinya umat Kristiani juga. Nah, Nabi Musa ajak Bani Israel ya untuk masuk merebut Baitul Maqdis yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tanah suci tersebut memang untuk mereka, untuk Bani Israel ya. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, dan janganlah kalian sampai berpaling, kata Nabi Musa, jangan sampai mundur. Masuk, jangan takut, jangan sampai mundur ke belakang sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang merugi gitu ya, orang-orang yang merugi. Wala tartaddu ala adbarikum ay wala tankilu alal jihad, yaitu kalian jangan sampai tidak mau berjihad ya. Ini dasarnya memang ajakan dari Nabi Musa alaihissalam pada Bani Israel untuk berjihad, mengusir orang-orang yang ada di dalam tanah suci. Di sana ada penguasanya gitu ya.
mau diambil lagi di zamannya Nabi Musa. Jadi Bani Israel juga mengalami beberapa kita sebut fluktuasi kekuasaan gitu ya. Awalnya di masanya Daud, sebelum Daud juga mereka tersisih gitu ya. Kemudian mereka orang-orang yang kalah, kemudian mereka minta dipilihkan pemimpin, Allah pilihkan pemimpin kepada mereka, Talut. Ya, dengan dipilihkan pemimpin Talut kembali lagi kejayaan Bani Israel. Sampai Daud, sampai kemudian Sulaiman, sampai kemudian terus turun temurun gitu ya. Dan di masa Nabi Musa, Bani Israel itu nggak ada apa-apanya. Jadi kaum marjin ditindas oleh orang-orang Mesir gitu ya, oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, ketika Nabi Musa mulai diambil lagi kejayaannya gitu ya, mulai ketika Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, mulai dikembalikan lagi kejayaannya. Nah, salah satunya Nabi Musa ingin kembali lagi mengambil Baitul Maqdis. Diajak Bani Israel untuk berjihad mengusir ya musuh-musuh mereka yang ada di dalam sana. Gitu ya. Qalu, tapi apa jawab Bani Israel? Mereka berkata, qalu, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di dalam sana, di dalam Baitul Maqdis gitu ya, ada kaum yang jabbar gitu ya. Wahai Musa, di Baitul Maqdis kan ada penguasanya yang tirani, yang kuat, yang berkuasa di sana gitu ya. Wa inna lan nadkhulaha, dan kami gak mau masuk ke sana hatta yakhruju minha, kecuali mereka sampai mereka keluar dari sana. Kan aneh, orang disuruh jihad ngeluarin orang-orang jabbar, para tirani, para diktator, para penjahat yang ada di Baitul Maqdis kok. Ya, disuruh Nabi Musa, ayo kita usir mereka, keluar dari sana, kita rebut kembali. Mereka malah nggak mau. Kami maunya enaknya aja, gitu ya. Kalau kami mau masuk ke Baitul Maqdis lagi, kalau udah pada keluar, lah gimana sih kamu? Ya, kamu kan diajak untuk memerangi mereka supaya mereka keluar, gitu ya. Masa mereka mau keluar sendiri gitu? Tahu-taunya udah males di Baitul Maqdis, kita keluar itu enggak? Aneh gitu ya. Tapi mereka maunya nggak menempuh sebab, gitu ya. Maunya gampang, kan ada Allah. Udahlah, Allah kan Maha Kuat, keluarin aja sih langsung gitu ya. Ya, manusia zaman sekarang juga ada yang seperti itu. Ya, ini kaum muslimin lemah, kan Allah Maha Kuat, kok Allah kenapa gitu ya, membiarkan kita kok nggak jaya-jaya gitu ya. Tidak ada pertentangan antara hikmah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab akibat yang harus kita tempuh gitu ya. Ikhtiar, usaha, terus usaha. Ini Bani Israel ini aneh gitu. Diajak berjihad untuk mengusir kaum jabbar yang bercokol menguasai Baitul Maqdis. Gitu, nggak maunya masuk, kalau maunya enak aja, mau masuk kalau mereka udah keluar. Ya iya, kamu diajak supaya mereka keluar gitu. Gimana mereka mau keluar kalau mereka nggak diusir gitu ya kan? Mereka katakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, kan di dalam sana kan ada kaum jabbar, kaum tirani, diktator yang sedang berkuasa di sana. Gimana kita mau ngusir? Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami enggak mau bakal masuk ke sana kan. Sekali-kali kamu enggak mau masuk ke sana sampai mereka keluar dari sana.
fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar baru kami masuk, gitu kan. Lucu ini benar Bani Israil itu. Dan ada orang-orang seperti itu loh. Ada orang-orang seperti itu, ya. Banyak orang-orang seperti itu. Kita ajak berjuang bareng-bareng, nggak mau. Tapi kalau udah jadi baru mau, gitu ya. Baru gangguin, gitu ya. Ai i'tadharu bi anna fi hadhil baldati allati amartana bidukhuliha wa kitala ahliha qauman jabbarin ay dawi khalqin hailatin wa qawiyyin shadidatin wa inna la naqdiru ala muqawamatihim wa la musawalatihim wala yumkinuna dukhulu ilaiha madamu fiha fa in yakhruju minha dakhalnaha wa illa fala taqata lana bihim. Yaitu maksudnya mereka mengajukan ujur, gitu ya, kepada Nabi. Wahai Musa, aduh mohon maaf yang sebesar-besarnya, gitu ya, kami gak berani jihad ke Baitul Maqdis, gak berani gitu. Kenapa? Karena di sana ada kaum Jabbar, yaitu maksudnya aidawi khalqin hailatin wa qawiyyin shadidatin, yaitu yang memiliki kekuatan yang sangat besar sekali, yang memiliki posturnya aja besar-besar mereka. Kita kecil-kecil, kerempeng-kerempeng kali ya, gitu. Kami nggak sanggup ya melawan mereka. Kami tidak sanggup mengalahkan mereka. Kami nggak mungkin masuk ke sana mengusir mereka. Kalau mereka udah keluar, baru kami mau masuk. Kalau mereka belum keluar, aduh kami nggak sanggup. Ya kami nggak mau, gitu ya. Nggak sanggup kami Musa, gitu ya. Nah ini Bani Israil, ya, takut mereka. Lalu sudah Allah janjikan, suruh berjihad nggak mau mereka, takut. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulul 'alaihimul bab. Kemudian ada dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa. Jadi enggak semuanya pasti, bahkan ahlul kitab Bani Israil semua juga enggak semuanya enggak beriman, ya. Maka di antara mereka ada yang beriman kemudian kan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya pastilah itu. Ya kadang-kadang di tumpukan sampah ada barang-barang yang bagus, gitu ya. Ya kebanyakan batu-batu berharga itu nyelip di antara lumpur tanah-tanah biasa, gitu. Itu hikmah kehidupan. Ini kita nggak boleh meremehkan, gitu ya. Barangkali kita selalu lihat potensi kebaikan ada di sana. Nah ini ada dua orang minal ladzina yakhafun, orang yang takut, yaitu maksud takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. An'amallahu 'alaihim, yang telah Allah karuniakan kepada mereka rasa takut, rasa bertakwa kepada Allah, yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman dan keyakinan, gitu. Ya dia berkata, udkhulu alaihimul bab, wahai kaumku, gitu ya, ayo udah masuk, ya, kita masuk menyerbu mereka dari pintu gerbang negeri ini, gitu ya. Fa idza dakhaltumuhu, jika kalian bisa masuk ke sana, fa innakum ghalibun, maka sesungguhnya kalian pasti menang, gitu ya. Pasti kalian yang akan menang, tenang aja, gitu ya. Ini dia udah punya keyakinan, keimanan yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan yang kedua,
bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita benar-benar beriman gitu. Ya, kamu gimana sih gitu ya kan? Guys, gitu, ini ceritanya ngajakin teman-temannya yang lain kan. Ini kebanyakan tadi diajak, ayo kita, kata Nabi Musa, wahai Bani Israel, kita akan masuk ke Baitul Maqdis, kita akan jihad mengusir kaum Jabbar di dalam sana. Lalu mayoritas mereka, wah Musa, saya kan kaum Jabbar, kita nggak mampu, kita enggak. Kalau mereka keluar udah baru kita masuk, kalau mereka belum keluar, kita nggak mampu. Ya, terjadi diskusi di antara mereka juga, ada yang sudah kuat keyakinannya, percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai kaumku ini, udahlah kita turuti aja ini Nabi dan Rasul kita. Kata Allah jihad, kita jihad. Gitu ya. Dan insya Allah kalau kita serbu masuk ke sana, kita menang gitu ya. Udah nggak usah mikir yang macam-macam. Pokoknya kita kalau udah masuk ke sana, insya Allah kita menang. Kalau nggak menang juga kan kita syahid gitu kan. Dan yang kedua berkaitan tentang ujur kalian, kita bertawakal lah. Belum juga kita jalan, belum juga kita ngasah pedang untuk berjihad gitu ya. Coba dulu gitu ya. Setahun 2 tahun perang ngusir kaum Jabbar di Baitul Maqdis. Kalau udah gak mampu baru kita bilang gak mampu gitu ya. Belum mulai, belum apa gitu ya, bekal belum dipersiapkan, baru disuruh doang gitu ya. Nah, boro-boro belum ada konfrontasi fisik udah bilang gak mampu gitu. Berarti gak ada usahanya ini gitu ya, gak ada usahanya. Harus usaha dulu, baru fa'alallahi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau kita udah usaha, udah masuk ke sana, udah jihad, baru kita berserah diri kepada Allah. Kalau kita nggak mampu ya udah, gitu ya. Mau dipaksain gimana? Nggak mampu, gitu ya. Kalau kita menang, alhamdulillah, gitu kan. Nah, ini yang benar ini. Makanya kata Allah ini, 2 orang yang sudah dikasih nikmat oleh Allah, yaitu nikmat bayina, dia ngerti gitu. Mana yang tepat, mana yang pantas, mana yang tidak boleh, mana yang boleh gitu ya. Mana yang baik. Ini penting sekali. Ini semuanya taufik dari Allah, karena enggak semua orang paham gitu ya. Ya. Ya, secara logika ya bener-bener aja ya, di dalam kaum Jabbar. Mungkin juga pada saat itu logistik Bani Israel masih kaum lemah gitu ya. Baru selamat dari Fir'aun, baru pergi hengkang dari Mesir gitu ya. Padahal seharusnya mereka punya keyakinan yang kuat. Mereka menyaksikan laut dibelah, ditolong dari Fir'aun dan bala tentaranya gitu ya. Tapi kenapa mereka tinggal ngelanjutin masuk ke Baitul Maqdis, jihad di sana, ngeri nih mereka takut. Ya padahal kemenangan sudah diberikan terus sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Nah, ini Bani Israel. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa waktu tidak begitu luas untuk kita lanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita hari ini, surat Al-Maidah dari ayat ke-20. Kita baru sampai ayat ke-23 untuk terjemah dan tafsirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karunia panjang umur dalam keberkahan, bisa mengisi waktu dan umur kita dengan banyak kebaikan-kebaikan. Salah satunya ya belajar menuntut ilmu agama seperti rutinitas kita ini tiap pagi. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya juga, selalu dikasih istiqomah dalam mentaatinya, bertakwa dan beriman kepadanya. Dan ini
kajian kita hari ini, surat Al-Maidah dari ayat 20 sampai 23. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan banyak manfaat apa yang telah kita sampaikan, telah kita bahas bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.